Nah itu kita harus bisa pilih-pilih. Kalau mau ikut-ikutan, usahakan ikut-ikutannya yang baik ya. FOMO-nya terhadap hal-hal yang baik. Apalagi ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini, teman-teman, kan ada ya yang dikatakan oleh Rasulullah yang berbunyi seperti ini, i'malud dunya ka'annaka ta'isyu abadan. Lakukanlah hal-hal yang ada di dunia ini seperti kamu akan hidup selamanya. Tapi ada pengecualiannya lagi nih, wa'malu akhiratika, tapi lakukanlah hal untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu dan seakan-akan kamu akan meninggal besok. Jadi walaupun kita FOMO tentang hal-hal dunia ini, kita harus pikirkan juga kehidupan akhirat kita nanti gitu kan, ibadah kita nanti gitu, sahabat Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sabila, kembali lagi dalam program Sabila Sahur Sambil Bebenah. Wah, gimana nih puasa hari pertama kemarin? Sekarang nggak terasa kita udah masuk di hari kedua ya, Put? Iya, betul banget. Semoga tetap semangat ya puasanya, karena ini benar-benar momen yang spesial. Benar, sespesial narasumber kita hari ini, Wah, Putri. ini dia. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Melani. Halo. Wah, kayaknya teman-teman Sabilah yang suka lihat program BRTV udah gak asing ya, Put? Iya, karena Kak Melani ini dapurnya sosial media BRTV. Oh, betul. Selain di belakang layar juga Kak Melani tampil di depan layar. Iya, ya, Put. jadi keren banget nih dua-duanya ya. Oke. Iya, oke. By the way, apa kabar, Kak? Halo, baik. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buat informasi nih buat teman-teman BRTV seperti yang Kak Putri sampaikan tadi, bahwa Kak Melani ini adalah ide-ide brilian di balik konten-konten kreatif akun media sosial BRTV nih, teman-teman Sabila. Makanya hari ini kita pengen ngulik-ngulik ya, Put ya. Iya, ini strategi bikin kontennya gimana atau persiapan kontennya itu gimana gitu-gitu. Betul. Udah siap Kak Melani untuk kita kulik hari ini? Siap. Siap ya. Siap ya. Nah, aku penasaran sebenarnya. Ini kan banyak banget ya yang dipegang oleh kakak gitu kan. Salah satunya konten sosial media. Apalagi di bulan Ramadan ini kan banyak banget konten-konten yang harus kita persiapkan dan konten-konten religi tentunya. Dari Kak Melani sendiri strateginya seperti apa sih Kak untuk mempersiapkan konten ini? Oke, dari sekarang nih udah mulai menabung banyak konten. Pastinya konten-kontennya tuh dibagi nih. Jadi ada konten untuk kayak nanti ada tips-tips untuk saat bulan Ramadan seperti apa. Terus juga kira-kira ada kayak juga ilmu-ilmunya juga, misal kayak sunnah yang dilakukan saat bulan Ramadan ada apa aja gitu. Sama ada juga buat entertainnya, tapi tetap ada ini ya, ada hikmah yang bisa diambil kayak short-short yang pendek-pendek, cerita-cerita inspiratif. Betul. Aku tuh seneng banget sekarang di BRTV itu kayak ada FTV singkatnya gitu loh, Melani. Iya. Keren banget. Jadi orang tuh langsung bikin penasaran ya. Jadi ketika kita klik ini, ada partnya, ternyata partnya di uploadnya tuh hari sebelumnya jadi gitu. Betul. Tapi itu Kak Melani research sendiri atau ada tim juga yang bantuin? Untuk ide sih untuk saat ini masih dari aku sendiri, tapi nanti kalau ada terima masukan-masukan yang lain juga bisa, boleh nih. Biasanya aku menerima masukan dari teman-teman, tim juga. Seru banget ya. Ini juga benar-benar seru banget. Apalagi ini momentum Ramadan, jadi momen kita ya untuk BRTV sendiri untuk tampil memberikan inspirasi. Nah itu strategi Kak Melani sebagai sosial media ini gimana nih supaya konten religi tuh tetap kayak trending gitu?
Ya, jadi kalau dari aku nih ngikutin tren yang ada tapi tetap dikemas dalam bentuk Islami gitu. Walaupun misalnya itu trennya kira-kira belum bisa nih dalam bentuk Islam tapi tetap ada ntar disisip-sisipi di Islam-Islamnya kayak gitu. Oke, jadi walaupun ngikutin tren-tren terkini, nilai-nilai Islamnya jangan sampai hilang gitu ya. betul. Paling biasanya apa tuh kalau yang ngikut trennya? Dari audionya kah? Audionya, Atau dari- soundnya, contohnya kalau yang terakhir kemarin tuh ada yang ubur-ubur ikan lele tuh. Iya, itu kan juga lagi, iya. Itu juga lagi tren ya. Terus tetap di akhirnya dikasih dakwah, jangan lupa sholat gitu. Menarik, Menarik, ya. Apalagi memang sekarang dunia media sosial ini menjadi salah satu hal yang diminati oleh banyak generasi, bukan hanya Gen Z ya sebenarnya. Semua generasi sekarang udah masuk nih ke dunia sosial ini. Dan untuk punya skill di konten media spesialis ya semua orang bisa, karena kita harus telaten cari hal-hal yang lagi viral ya kan, bener ya Kak? Terus cari ide-ide baru kayak gitu. Tapi kan itu tadi kita nanya tentang persiapan Kak Melani untuk konten Ramadan. Itu untuk kontennya. Kalau untuk diri sendiri nih Kak Melani di bulan Ramadan ini, selain sibuk mikirin konten BRTV atau sibuk mikirin hal-hal terupdate gitu ya untuk BRTV pastinya, kalau untuk diri kamu sendiri apa nih yang kamu persiapkan di bulan Ramadan ini? Wah, ini kayaknya udah ini banget, nggak sabar banget ya untuk menyiapkan Ramadan. Jadi kalau buat Ramadan pastinya dari sekarang mungkin mempersiapkan pertama sebenarnya ganti puasa dulu ya sebelum bukan puasa. Terus untuk bulan puasanya aku biasanya setiap Ramadan ada to-do listnya apa aja nih yang dilakukan saat bulan Ramadan. Misalnya biasanya ada nih kira-kira dalam satu hari ini aku harus ada apa ya satu kebaikan yang aku lakukan gitu misalnya kayak gitu. Jadi ada to-do list yang dilakukan selama 30 hari selama bulan Ramadan gitu sih untuk Ramadan. Berarti udah langsung bikin semua 30 hari itu langsung dibikin. Iya, to-do list yang jadi ada cuma to-do list konten tapi to-do list yang aku lakukan selama 30 hari selama bulan Ramadan. Challenging diri sendiri. Emang sesuatu itu harus kita tulis sih biar kita ingat ya kan, dan malah itu ngebantu kita untuk jauh lebih produktif. Iya benar. Jadi nggak cuma kayak malas-malas kita puasa bukan alasan kita untuk Bermalas-malasan ya. Setuju itu. Sama nih kayak teman-teman Sabilah juga bisa nih dimulai dari hari kedua ini ya untuk bikin list apa aja sih yang akan kita lakukan selama 28 hari ke depan ya di bulan Ramadan kita ini. Kayak contohnya Kamilani. Oke, nah tadi kan juga sempat ngomongin kayak konten gitu ya. Nah ini aku mau nanya sama Kak Indah, ini gimana sih supaya kita tuh tetap menyebarkan konten tapi ini ngikutin tren tapi ada batasan karena kita kan Islam gitu ya. Ini gimana Kak? Oke, tadi sebenarnya yang udah dijelaskan oleh Kamelani ya bahwa walaupun mengikuti tren, nilai-nilai Islamnya tidak dilupakan gitu, tetap dimasukin hikmah-hikmahnya, dalil-dalilnya gitu ya. Apalagi kita yang memberikan informasi, ini tanggung jawab kita besar banget ya, kita harus pastiin informasi yang kita sampaikan tuh benar atau enggak gitu ya. Jangan sampai kita kasih informasi yang salah kemudian diamalkan gitu ya, malah nanti jadinya ya jadi apa ya, bumerang gitulah untuk kita. Makanya usahakan ketika kita memberikan informasi itu informasi yang benar, yang valid. Kalau hadis atau dalil itu sahih ya. Kalau misalnya hadisnya masih ragu-ragu gitu, belum ada kebenarannya, usahakan dikulik-kulik lagi, dicari tahu lagi. Terus kalau untuk mendapatkan nilai ibadah ya atau nilai pahala, apalagi untuk Kak Melani, ini ladang pahala banget untuk Kak Melani. Kalau misalnya kakak bikin kontennya dengan niat yang ikhlas, kemudian berharap konten ini menjadi manfaat untuk siapapun yang melihatnya, kemudian konten ini bisa menjadi motivasi sehingga yang melihat konten ini nantinya dia tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan ya kan. Wah pokoknya ini tuh ladang pahala banget untuk Kak Melani. Apalagi kalau kita ada nonton short film dari Melani nih, terus orang tuh kayak jadi pengen ikutan apa yang hikmah dari short itu. Jadi mungkin yang ngebuat short itu juga membuat dikasih pahala gitu ya. Betul. Tapi perasaan Kak Melani sendiri gimana ketika berhasil membuat konten yang bisa memotivasi orang atau menginspirasi orang, kalau pas udah jadi itu gimana perasaannya? Ya,
Itu pasti menjadi bonus tersendiri ya. Sebenarnya aku juga sebenarnya ini untungnya juga nih jadi sosmed dan sosmed apalagi di BRTV ini kan syariah gitu, berdasarkan syariat Islam. Jadi konten-kontennya nih diharapkan jadi mengalir nih pahalanya kalau misalnya menyebarkan kebaikan kayak di hadis tuh sedekah jariah ya, au ilmin yuntafa'u bih gitu. Ilmu yang bermanfaat gitu. Benar, dan semoga bukan hanya untuk Kamelani aja pahalanya, tapi untuk seluruh kru BRTV juga menjadi pahala ya. Iya, karena membantu proses produksi konten dari Betul. media. Seperti Sabilah ya, perjumpaan kita kayak sekarang nih teman-teman Sabilah sambil sahur, sambil mendengarkan cerita-cerita kita. Semoga dari apa yang kita sampaikan juga ada hikmahnya ya, Bu. betul dan juga bisa menginspirasi sobat Sabila yang di rumah. Nah, tapi sahabat Sabila, kita bukan hanya akan mengulik tentang Kamelani aja hari ini. Nanti setelah ini kita ada games nih yang pastinya seru banget. Nggak sabar banget nih. Iya, makanya harus ikutan pokoknya ya. Makanya teman-teman Sabila jangan kemana-mana ya. Tetaplah di Sabila usai jeda berikut ini. Sabila Sahur sambil